Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Firmanta Ginting Suka. Saya bekerja di perusahaan PT Trans Samudra Usaha Sejahtera yang bergerak di bidang oil and gas. Saya bekerja sekarang ditempatkan di daerah Kalimantan Timur, sangat Muara. Dan posisi saya sekarang di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Saya asli dari Jakarta, Pak. Oh gitu. Iya. Sekarang di sana ya. Iya. Di kota apa? Di kota sangat Muara, Pak. Kutai Kartanegara. Iya. Oh, maksudnya Kuta ya. Kutai Kartanegara, betul. Iya, saya alhamdulillah pernah beberapa kali ke sana ya. Tapi di kotanya dan di ini Penajam Pasir Utara ya. Oh, di seberang berarti. Penajam seberang laut. Iya. Jadi ibu kota, Pak. Kota-negara ya. Betul. Oke, berarti di Pak Firman 1 jam lebih awal ya waktunya ya? Betul, Pak. Jadi nanti saya mau izin setengah 11 waktu sana saya persiapan sholat Jumat. Oke, berarti 10 menit. Ya. Oke, siap. Nanti kita coba cari kesepakatan waktu ya dengan peserta yang lain. Dan oke. Ya. Susi ini teman saya juga itu. Oh, sama, Bu Susi juga dari sana. Iya, itu di Jakarta posisinya. Pak, posisi di Jakarta. Iya, betul. Oke, sekian, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Firman. Iya. Lanjut mungkin yang disebut tadi Bu Susi ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Saya Susi dari PT Trans Samudra Usaha Sejahtera. Bagaimana sama yang dijelaskan oleh Mas Firman tadi, tapi posisi saya di kantor pusat yaitu di Bellagio Jakarta Selatan. Di Landak ya? Bukan Pak, Mega Kuningan Pak. Oh iya, Mega Kuningan ya? Iya, saya di kantor pusat dan saya sebagai finance controller, cuman pengen mengikuti aja, pengen tahu aja training ini gitu, jadi saya ikutin. Oke, Bu Susi dari finance controller, kalau Pak Firman bagian apa? Oh iya, saya bagian procurement logistik Pak, bagian pengadaan. Iya. Lupa. Jadi nyambung nih finance dengan procurement ya. Iya. Satu bayar ya. Penawaran. Oke, Bu Susi. Mungkin cukup ya dari Bu Susi. Berikutnya mungkin Bu Kita. Mungkin silakan Bu Kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Novita Lestari dari Institusi Akademi Kebidanan Palu, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Pak. Ya, timur juga ya. Iya. Tengah ya. Iya. Baik. Di bagian apa Bu di sana? Saya di unit penjaminan mutu, Pak. Oke. Namanya sistem atau itu ya? Iya. Ya. Pengarsipan. Pengarsipan, betul. Ya. Berarti memang kesehariannya erat dengan kegiatan pengarsipan ya, Bu Ya. Kita ya. Oke. Sip. Oke, terima kasih Bu Kita. Iya, lanjut dengan Kang Agus ya. Silakan Kang Agus. Sunda kayaknya Kang Agus nih. Speakernya Pak Agus? Speakernya belum di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di pekerjaannya Bapak Ibu yang jadi mungkin ada sedikit berisik. Perkenalkan, saya Agus Permana. Sekarang saya tinggal di Bogor. Orangnya nih kayaknya di Pondok Pak Agus ya. Ya, mohon maaf. Jadi saya sudah menikah dengan satu istri dan mau 2 anak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Itu saja mungkin perkenalannya. Mungkin ada. Kalau kita tahu industri apa nih Pak Agus?
Ya, Industrinya apa? Bidang apa? saya di bidang hukum. Oh, bidang hukum. Saya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke. Baik. Saja mungkin. Ya. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua sudah memperkenalkan ya. Jadi mudah-mudahan minimal mungkin tahu namanya ya, sama asal dari tempatnya, lokasinya. Oke, kemudian kita masuk ya terkait dengan teknis pelatihannya. Karena hari ini di hari Jumat ya, Bapak dan Ibu. Kalau materi penyampaiannya seperti yang sudah disampaikan sampai 16.30 ya. Tapi nanti bisa lebih cepat atau disesuaikan dengan materi yang nanti disampaikan. Kalau misalkan selesai lebih cepat, mungkin selesainya lebih cepat ya. Nah, kebetulan di sini ada yang dari wilayah Indonesia Tengah ya. Kebetulan nanti kita kan akan sholat Jumat ya. Nah, di sana mungkin 10.30 itu udah 11.30 ya. Di sana Pak Firman ya. Iya. Oke, Benar. otomatis kita 10.30 mungkin kita langsung istirahat aja mungkin ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana? Tapi nanti kita jam 1 pun mulai lagi. Baik, Pak. Iya, gimana Pak Agus? Setuju? Setuju ya Bu Suki juga ya? Oke, Bu Kita gimana? Setuju Pak? Setuju Pak. Oke, berarti kita nanti untuk waktunya biasanya kan mungkin kita ada break ya, karena kita nanti 10.30 udah langsung istirahat. Nanti kita nggak akan break ya, jadi langsung di 10.30 nanti kita langsung istirahat. Nanti kita mulai lagi jam 13.00 ya, sampai selesai. Oke. Kalau nanti siang mungkin sore ya, barangkali mungkin kalau ada kesempatan kita nanti break untuk di waktu sholat asar, mungkin kita break dulu di sholat asar. Tapi mungkin sholat asar di sini ya Pak Firman ya. Iya, saya di sini. Ya, gitu ya. Jadi mungkin di sini bisa kita jam 3 kurang lah, kita nanti akan break ya. Gitu. Oke, itu mungkin terkait dengan teknis. Nah mungkin nanti pada saat penyampaian ya, silakan Bapak dan Ibu untuk di silent dulu mikrofonnya. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti di-on-kan mikrofonnya. Nah untuk pertanyaan boleh nanti langsung potong aja. Jadi setiap nanti ada slide yang nanti dipaparkan atau materi dipaparkan, disampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung aja dipotong. Ya, jadi langsung sampaikan pertanyaannya supaya nanti nggak lupa juga pertanyaannya apa. Kemudian memang kita nggak ada sesi tanya jawab ya, jadi langsung aja begitu nanti ada pertanyaan langsung dipertanyakan saja. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk ke materi dari Bapak dan Ibu? Nggak ada? Pak Firman ada? Pak Agus tidak ada? Bu Vita? Oke, nggak ada ya. Kita masuk dulu ya ke materi karena sekarang udah jam 9.28 ya. Kita coba dulu masuk ya dengan materinya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke pelatihan pemahaman terkait dengan pengendalian dokumen dan sistem pengarsipan atau dokumen faktura dan filing system ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu ya, tadi kalau saya tanya bidang kerjanya macam-macam ya, ada finance controller, ada procurement, ada juga mungkin di unit penjaminan mutu di institusi pendidikan ya. Nah mungkin di tempat Bapak dan Ibu sehari-hari sudah terbiasa dengan kegiatan arsip atau dokumen ya. Nanti kita akan lihat meliputi apa saja sih terkait dengan pengendalian dokumen dan sistem pengarsipan ini. Nah untuk tujuan pelatihannya pertama adalah kita mencoba untuk memahami pengertian dari dokumen. Jadi kita akan paparkan yang namanya dokumen itu apa. Jadi nanti kita akan sampaikan seperti apa itu dokumen, kemudian meliputi apa saja ya. Itu nanti kita akan coba bahas. Kemudian yang kedua kita akan coba memahami pengendalian dokumen. Jadi tata cara untuk pengendalian dokumen itu yang seperti apa dan metodenya bagaimana ya. Nanti kita akan coba pelajari atau diskusi bersama ya. Lalu yang ketiga adalah memahami pengertian terkait dengan arsip. Jadi arsip mungkin kalau di pemerintahan
terkait dengan arsip ini istilah yang biasa ya. Kalau di swasta mungkin istilahnya ada rekaman, ada report, ada catatan ya. Jadi konsepnya mungkin dari sisi istilah sedikit terjadi perbedaan, tapi maksudnya adalah sama. Lalu yang keempat adalah memahami pengelolaan arsip. Jadi tata cara bagaimana mengelola arsip yang baik, kemudian supaya gampang mencarinya, tidak hilang ya. Itu nanti kita bahas di sini. Lalu yang kelima adalah mengenal terkait dengan elektronik data management system. Jadi sistem manajemen data secara elektronik. Jadi supaya kita secara elektronik itu data-data itu kan saat ini ya memang dianjurkan itu untuk menggunakan sistem penyimpanan secara elektronik. Di samping mungkin terkait dengan kita green perusahaan green company ya, jadi supaya ramah terhadap lingkungan, kemudian mengurangi penggunaan kayu ya, yang saat ini mungkin lagi semakin menipis ya cadangan kayunya, maka mungkin nanti kedepannya itu lebih disarankan menggunakan elektronik data management system. Jadi semuanya disimpan atau berbentuk elektronik kalau elektronik. Oke, kita masuk ke pertanyaan ini, kenapa sih perlu dokumen ya? Jadi mungkin di Bapak dan Ibu pun sama ya, kenapa kira-kira untuk melakukan satu aktivitas pekerjaan perlu ada yang namanya dokumen. Baik itu nanti formatnya bisa macam-macam ya, ada dokumen yang direktur kerja, ada yang menjadi katakan bukti pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini yang pertama adalah kenapa perlu dokumen, adalah adanya persyaratan standar atau peraturan atau perjanjian. Itu bisa misalkan terkait dengan penerapan ISO. Jadi mungkin ada yang belum paham terkait dengan ISO ini. Jadi ISO ini adalah salah satu lembaga standar internasional ya, berkedudukan di Geneva, Swiss. Jadi ISO ini menerbitkan standar-standar internasional. Contohnya adalah ISO 9001 terkait dengan sistem manajemen mutu, lalu ada lagi 14001 terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ISO itu memang satu lembaga standar internasional. Produknya bisa berbentuk standar atau produk standar seperti yang tadi saya sebutkan. Bisa juga mungkin kontrak kerja ya. Nah, adanya dokumen itu adalah kita menerapkan karena memang dipersyaratkan oleh standar tadi, baik dari standar ISO maupun dari kontrak kerja atau peraturan atau perjanjian. Itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua adalah kebutuhan panduan kerja untuk menjamin konsistensi proses atau pekerjaan atau bisnis yang sistematis dalam pengelolaan organisasi. Jadi untuk menjalankan satu pekerjaan ya seringkali memang diharuskan untuk menjalankannya secara konsisten. Nah, untuk supaya konsisten, langkah-langkahnya memang sama siapapun yang melakukannya, maka diperlukan dibuatnya namanya panduan kerja. Jadi ini adalah salah satu kenapa perlu dokumen. Jadi memastikan bagi setiap pelaksana pekerjaan tersebut supaya konsisten ketika melakukan pekerjaan. Jadi nanti siapapun yang melaksanakan pekerjaan tersebut, langkah-langkahnya akan sama. Ya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan atau bukti objektif kepada pihak berkepentingan bahwa proses atau bisnisnya telah ada dan diterapkan. Jadi yang namanya perusahaan atau institusi atau organisasi ya, pasti langkah-langkahnya mulai dari kegiatan awal ya, kemudian proses-proses berikutnya sampai akhir ya, itu memang sudah didefinisikan. Jadi langkahnya apa dari katakan kalau di perusahaan umum ya, biasanya mungkin kegiatan pertama adalah mencari yang namanya pelanggan. Kemudian langkah berikutnya ketika sudah menawarkan, ikut tender, kemudian datang ke perusahaan-perusahaan, ada kemungkinan untuk mendapatkan order. Nah, proses berikutnya adalah ketika kita menerima order tersebut. Jadi proses pertama tadi mencari order atau mencari pelanggan, proses berikutnya adalah menerima order ya. Kemudian proses berikutnya terus sampai akhirnya nanti baik itu produk atau jasa itu kita serahkan ke yang pelanggan. Itu adalah proses bisnis. Nah, itu nanti akan dilihat kira-kira proses-proses yang ada di proses bisnis ini dari mulai proses awal sampai akhir ya, apakah sudah ada yang namanya panduan kerja, kemudian bukti-bukti pelaksanaan objektif dari panduan kerja tadi, apakah sudah dilaksanakan. Jadi supaya proses tadi itu nanti tergambar nanti dari bentuk arsip ya, atau kemudian nanti kita isi ada checklist ya, atau nanti yang menjadi panduan atau sesuatu yang menjadi panduan ketika melakukan pekerjaan. Nah,
yang kepentingan terkait dengan hal ini, kalau kita misalkan perusahaan itu menerapkan ISO, otomatis nanti pihak berkepentingan di sini bisa nanti customer ya atau pelanggan, atau bisa juga mungkin nanti dari lembaga sertifikasi. Jadi ketika katakan perusahaan itu melakukan sertifikasi sistem manajemennya, misalkan ISO 9001, kemudian lingkungan atau K3 ya, otomatis kepada pihak berkepentingan tadi bahwa perusahaan atau organisasi itu sudah memiliki dokumentasi tadi, mulai dari panduan kerja dan bukti-bukti penerapannya, gitu ya. Lalu yang keempat adalah adanya evaluasi dan monitoring dalam implementasi kinerja membutuhkan dokumen pedoman. Jadi yang namanya kita melakukan evaluasi dan monitoring itu kan harus ada dulu. Jadi tata cara melakukan evaluasi dan pemantauan itu semua sudah dituangkan di dalam dokumen pedoman ini. Nah, kalau misalkan dokumen pedomannya sudah ada, maka kegiatan evaluasi dan monitoringnya akan gampang karena langkah-langkah prosesnya satu kegiatan itu dari awal sampai akhir itu sudah tertera, sehingga apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dimonitoring ya itu akan terlihat. Nah, ini adalah alasan keempat kenapa kita perlu adanya dokumentasi. Lalu yang kelima adalah adanya pelatihan. Jadi yang namanya organisasi ya, biasanya pasti kegiatan mulai dari rekrutmen atau katakan nanti ada kegiatan rotasi, ada rotasi ya, otomatis kan seringkali personil yang menjalankan satu kegiatan di satu bagian ya itu entah di rolling ya, berarti akan memang ada personil baru yang dari luar ya karena direkrut. Nah, dengan adanya dokumen ini otomatis kita melakukan pelatihan ke personil baru itu akan lebih mudah. Jadi kalau misalkan katakan pengirimannya tenaga seniornya atau karyawan senior ya yang udah masuk lebih dahulu ternyata lagi sibuk ya, maka nanti karyawan atau personel baru ini silakan bisa diminta untuk melakukan membaca dokumen panduan kerja atau pedoman kerja. Jadi karena sudah ada dokumen dan dokumen tadi jelas ya, sehingga tinggal diberikan ke personel baru ini, mereka nanti bisa belajar langsung dari pengirimannya belum kan yang kemarin diberikan. Jadi itu. Jadi ini 5 hal yang kenapa kita perlu adanya dokumen. Oke ya. Jadi ini 5 alasan kenapa kita perlu dokumen. Lalu kenapa sih dokumen itu harus dikendalikan? Jadi seperti yang tadi disampaikan ya, jadi kita tidak hanya membuat dokumen, tapi nanti ketika dokumen itu tidak ada, itu harus dikendalikan. Nah, yang pertama kenapa dokumen itu harus dikendalikan? Jadi yang pertama adalah untuk melakukan tracking bukti hasil kerja. Jadi untuk melakukan penjejakan. Jadi kalau misalkan setiap hari ada kegiatan pekerjaan ya, otomatis harus ada bukti bahwa pekerjaan itu dilakukan. Nah, buktinya itu misalkan seringkali mungkin pelaksana proses atau operator atau pelaksana kegiatan tersebut yang mereka mengisi entah itu exit, checklist, kemudian laporan ya, itu supaya ini terjadi tracking bukti hasil kerja. Jadi ada buktinya bahwa seseorang itu melakukan pekerjaan atau proses itu dilaksanakan. Jadi supaya tidak kehilangan jejak apa yang terjadi pada dokumen atau proyek atau dokumen. Jadi semuanya ada hasil kerjanya. Lalu yang kedua adalah untuk mengambil informasi yang benar lebih cepat. Jadi maksudnya adalah ketika kita sudah ada dokumen ya, kemudian dokumen ini nanti akan mudah ya untuk mengambil informasi yang benar dan lebih cepat ya. Karena mungkin kita dari formulir atau sesuai laporan ya, kita selalu katakan sudah ada misalkan terkait dengan tanggal pelaksanaan kegiatan ya. Jadi supaya nanti teridentifikasi ini tanggal berapa, kemudian katakan SIP berapa, misalkan kalau ada kegiatan SIP, kemudian pelaksanaan prosesnya siapa ya, kita nanti jelas. Dan yang ketiga adalah mendapatkan informasi terbaru. Jadi karena ada dokumen, maka nanti di proses berikutnya adalah kita mendapatkan informasi. Jadi setiap katakan proses yang kemarin ya, maka dari hasil kegiatan yang dilaksanakan kemarin, maka hari ini kita mendapatkan informasi terbaru. Jadi kira-kira entah katakan terkait dengan kegiatan produksi, kegiatan pelayanan ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu direncanakan, apa yang perlu disempurnakan ya, itu kita dapatkan dari hasil dokumen ini. Lalu yang keempat adalah adanya standar atau persyaratan sistem manajemen, misalkan Semadum 1 terkait dengan mutu, lalu 14.001 terkait dengan lingkungan, kemudian 45.1 terkait dengan K3 ya.
yang mensyaratkan adanya kegiatan pengendalian dokumen. Jadi semua standar ISO ini ya rata-rata itu mempersyaratkan pengendalian dokumen. Contohnya adalah supaya dokumen itu terjaga baik dari sisi integritasnya. Integritas di sini adalah jadi dokumen itu memang jelas pembuatnya itu pembuat yang memang berhak untuk melakukan pembuatan dokumen. Kemudian dari sisi isinya pun memang sudah sesuai. Jadi seringkali mungkin kalau versinya katakan setiap orang bisa buat ya, nanti versi punya siapa yang dipegang. Ini nanti akan dilihat siapa yang berhak membuat dokumen, siapa yang berhak untuk melakukan editing atau perubahan atau revisi ya. Kemudian siapa yang berhak melakukan katakan perubahan bila mana nanti katakan setelah terjadi ada permasukan baru, ada informasi baru yang ternyata dokumen itu harus disesuaikan ya, maka akan jelas siapa yang berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian. Jadi ini kenapa 4 alasan dokumen itu harus dikenalkan. Jadi semua dokumen itu sebaiknya nanti dikenalkan, walaupun katakan ya saat ini misalkan organisasi kita belum menerapkan sistem manajemen standar internasional ISO misalnya ya. Yang namanya pengendalian itu memang harus dilakukan. Dengan melakukan pengendalian tadi kita memberikan hak siapa yang berhak merubah ya, siapa yang berhak membuat, kemudian siapa yang berhak diberikan ya informasi tersebut tadi ya terkait dengan dokumentasi ini, itu nanti akan jelas. Kemudian nanti terkait juga terkait kalau misalkan ada entah kita memberikan dokumen ini ke pihak luar ya, pihak luar organisasi, apakah katakan berarti diberikan atau tidak, kemudian formatnya seperti apa ya, itu nanti akan jelas. Ini ya, jadi ini 4 alasan kenapa dokumen itu harus dikembalikan. Nah, terkait dengan ruang lingkupnya ya, mungkin definisi dulu dari dokumen adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai informasi untuk melakukan proses atau pekerjaan. Jadi semua yang menjadi atau dapat digunakan sebagai informasi yang untuk melakukan proses atau pekerjaan itu dinamakan dengan dokumen. Nah, contohnya seperti apa dokumen ini? Ada yang bisa sampaikan kira-kira contoh dokumen apa saja, Bapak dan Ibu? Kita sambil sharing ya, biar rame juga nih. Contoh dokumen apa aja? Silakan Bapak dan Ibu. Boleh tahu mungkin format dokumen di tempat Bapak dan Ibu namanya apa saja? Nanti kita coba sharing ya. Dari Pak Firman mungkin, silakan Pak Firman. Kira-kira contoh dokumen apa nih Pak Firman? Pikirnya. Habis itu ya? Ya, contoh dokumen itu kan bisa berupa kertas, ya kan? Filing, lalu PDF, begitu ya Pak ya? Oke, kalau nama dokumennya, misalkan kalau di penerapan ISO itu ada 4 level ya, ada mungkin pedoman, ada panduan kerja, ada SOP, ada instruksi kerja, ada mungkin formulir atau belangko ya. Nah di sana gimana, sama juga? Di tempat posisi gimana, sama istilahnya? Atau ada istilah lain? Ada ininya. Sama? SOP-nya itu kan sesuai dengan pedoman panduan sama. Oke, berarti ada pedoman, ada SOP ya? Iya. Ada checklist atau checklist yang diisi khususnya? Pasti itu ada Pak. Pasti ada ya. Oke, berarti sama ya konsepnya. Oke, di buku kita gimana, buku kita istilahnya sama? Istilahnya sama, di penjaminan mutu ada dokumen kebijakan, dokumen standar, ada dokumen SOP, dokumen formulir, dokumen instruksi kerja, dokumen SOP, sama. Oke, berarti istilah sama ya. Nanti mungkin ada tambahan dari ibu kita terkait dengan kebijakan ya. Iya. Ada dokumen kebijakan yang baru. Ya. Pedoman. Pedoman ya. Ini bagian dari pedoman mutu ya. Iya, pedoman mutu. Oke. Kalau Pak Agus ada istilah yang berbeda nih Pak Agus? Ya. Kalau di kami sih apa ya namanya?
dari awalnya itu dari kalau di pemerintahan itu adanya surat keputusan dulu Pak. Ada surat keputusan, baik. Yang dari pimpinan, kemudian nanti ke SOP-nya ya. Karena kami diusulkan di sini kan tempat diklatnya ya Pak ya, tempat diklat. Jadi di sini ada seperti jadwal kegiatan gitu Pak. Dan laporan nilai peserta seperti itu Pak. Baik, oke, bagus ya. Oke, nanti kita akan lihat ya. Jadi mungkin sebagian besar terkait dengan istilah dokumen ini sama ya. Ada mulai dari pedoman, ada prosedur SOP, ada instruksi kerja, ada formulir belangko atau laporan ya. Jadi mungkin secara istilah sama, tapi nanti kita akan lihat. Memang ini dari sisi hierarki dokumentasi itu dalam standar ISO pun tidak ada, dan mungkin di luaran pun ya. Itu terkait dengan hierarki dokumentasi ini satu konvensi ya. Jadi semacam perjanjian, sama-sama tahu ya bahwa leveling dokumentasi ini ada seperti ini. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat ya kepada Ibu ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu dengan materinya. Nanti terkait dengan leveling dokumentasi kita akan lihat. Nah, terkait dengan ruang lingkup dokumentasi di sini, mulai dari kegiatan, mulai dari membuat ya, atau creating atau membuat, dan ini updating. Jadi kalau nanti katakan yang namanya kita membuat dokumentasi ini kan bukan berarti kita sekali buat untuk selamanya. Enggak ya. Jadi kita mengikuti ketika terjadi perkembangan informasi, perkembangan teknologi ya. Kemudian mungkin terkait dengan penggunaan ya ternyata perlu diedit, direvisi atau disesuaikan, maka ruang lingkup dari dokumentasi ini tadi mulai dari kita buat, kemudian kita terapkan, sampai nanti ketika dibutuhkan untuk dilakukan revisi atau updating. Jadi ruang lingkup dari kegiatan pengembangan dokumen di sini. Nah, bentuk dari media dokumen itu bisa macam-macam. Tadi sudah disampaikan ya. Mungkin contohnya bisa berbentuk kertas, seperti hard copy ya. Jadi hard copy-nya kemudian kita magnetik, mungkin bisa berbentuk disket kalau dulu ya. Atau mungkin saat ini mungkin disimpan udah berbentuk elektronik di dalam USB, di dalam hard disk ya. Mungkin ada juga mungkin yang disimpan di cloud, di awan ya, dan lain sebagainya itu. Jadi media dokumentasi bentuknya nanti bisa macam-macam. Nah, nanti bisa kita magnetik, bisa elektronik, termasuk foto juga ya, foto, kemudian video ya, itu masuk ke dalam dokumen juga. Jadi yang dimaksud dalam dokumen ini nanti ternyata luas ya. Jadi tidak hanya berbentuk yang seperti kertas fisik seperti ini, tapi nanti yang berbentuk file elektronik, kemudian berbentuk digital magnetik itu termasuk ke dalam dokumen. Ya. Jadi seperti yang kita lihat mungkin di instansi ya, ketika melakukan pekerjaan yang biasanya terjadi di lapangan ya, mereka nanti didokumentasikan laporan harian ini itu mereka dipoto, misalkan petugas kebersihan di jalan ya. Ketika mereka melaksanakan pekerjaan nanti dipoto oleh rekannya, itu nanti dilaporkan dia mereka ya. Itu contoh juga